Nunggu Eropa, harga CPO mulai ngegas nih bos sawit. Harga minyak kelapa sawit crude palm oil (CPO) di Bursa Malaysia Exchange terpantau menguat di sesi awal perdagangan Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 setelah kemarin koreksi di tengah rilis data penting terkait CPO. Melansir Refinitiv, harga CPO pada sesi awal perdagangan terpantau menguat 0,39% ke posisi Rp3.362 Malaysia per ton pada pukul 10.22 waktu Indonesia Barat. Dengan ini, harganya masih ada di level 3.300 belum bergerak signifikan ke level atasnya. Pada perdagangan Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, harga CPO ditutup turun 0,53% ke posisi Rp3.349 Malaysia per ton. Dengan ini, secara bulanan penguatan CPO terpangkas menjadi 4,62% namun masih mengalami koreksi tajam hingga 19,77% secara tahunan. Bahkan jika dibandingkan dengan posisi tertinggi selama 2 tahun ini, harga CPO sudah jatuh dalam dengan koreksi 53,92%. Turunnya harga CPO dipicu oleh kenaikan tajam pada produksi dan persediaan untuk periode Mei, di tengah kemerosotan ekspor Juni sejauh ini sehingga turut membebani harga. Pasar juga akan mengawasi laporan perkiraan pasokan dan permintaan pertanian dunia dari Departemen Pertanian AS yang akan dirilis pada Jumat jelang akhir pekan nanti. Minyak kelapa sawit dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak terkait karena mereka bersaing untuk mendapat bagian di pasar minyak nabati global. Pelaku pasar kini juga memasang mode wait and see terkait kebijakan Uni Eropa. Sebagaimana diketahui bahwa Uni Eropa mengeluarkan undang-undang tahun ini yang melarang impor komoditas yang terkait dengan deforestasi, sebuah langkah yang diperkirakan akan merugikan minyak kelapa sawit, yang digunakan dalam segala hal mulai dari lipstik hingga pizza. Indonesia dan Malaysia, yang merupakan dua produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia, mengatakan undang-undang tersebut diskriminatif dan dimaksudkan untuk melindungi pasar biji minyak UE. Pada konferensi industri pada Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, produsen Malaysia Sime Darby Plantation Bhd SIPL, KL dan United Plantations Bhd UTPS, KL mengatakan mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk mematuhi undang-undang baru karena mereka tidak menanam di lahan gundul selama bertahun-tahun. Sebagian besar perusahaan besar di Malaysia mendaftar tanpa deforestasi, tanpa pengembangan di lahan gambut 10 hingga 15 tahun lalu. Saya tidak melihat masalah bagi kami, kata Carl Beck Nielsen, Kepala Eksekutif United Plantations, kepada wartawan yang dikutip dari Reuters. Namun, perusahaan khawatir tentang kepatuhan petani kecil. Hal ini diungkapkan oleh Managing Director Sime Darby Plantation, Muhammad Helmi Othman Basya, mengatakan petani kecil, banyak di antaranya masuk ke rantai pasokan produsen besar, akan kesulitan melacak semua produksi minyak sawit mereka seperti yang diwajibkan oleh undang-undang baru. Perusahaan besar tidak akan memiliki masalah besar untuk dipatuhi, katanya. Undang-undang UE mewajibkan produsen untuk menyerahkan pernyataan uji tuntas yang menunjukkan kapan dan di mana komoditas mereka diproduksi dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi bahwa mereka tidak ditanam di lahan yang digunduli setelah tahun 2020, atau berisiko terkena denda yang besar. Lebih dari 7 juta petani kecil secara global membudidayakan kelapa sawit untuk mencari nafkah. Di produsen utama Indonesia dan Malaysia, petani kecil menyumbang sekitar 40% dari total area produksi minyak sawit.